Nama saya Yitro Abono dengan NIM 2207 1101 1113 dari kelompok 6 dengan judul materi kebijakan di negara Eropa dan Afrika, kebijakan di negara Malaysia, kebijakan di negara Singapura, kebijakan di negara Amerika Serikat, kebijakan di negara Mongolia, kebijakan di negara Vietnam, Uganda, Tanzania, dan Thailand, perizinan konsesi hutan di beberapa negara Amerika Latin. Setiap negara ini memiliki kebijakan hukum perizinan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan nasional, sistem hukum, serta kondisi sosial ekonomi masing-masing. Di negara-negara Eropa, perizinan diatur secara ketat melalui regulasi regional dan nasional dengan fokus pada perlindungan data, lingkungan, dan kepastian hukum. Negara-negara di Afrika menghadapi tantangan dalam penegakan hukum perizinan akibat fragmentasi sistem hukum, pengaruh hukum adat, serta keterbatasan sumber daya dan birokrasi yang kompleks. Yang pertama, perizinan dan kebijakan di Eropa. Yang pertama, perizinan penggunaan data dan privasi. Uni Eropa mewajibkan setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi pengguna untuk mendapatkan izin yang sah sesuai dengan regulasi perlindungan data seperti GDPR dan e-Privacy Directive. Kebijakan ini mengharuskan penggunaan consent management platform yang telah tersertifikasi untuk mengelola persetujuan pengguna atas penggunaan cookie dan penyimpanan lokal lain, termasuk pelacakan biometrik dan personalisasi iklan. Kedua, perizinan kerja. Untuk mendapatkan izin kerja di Uni Eropa, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan yang bersedia menjadi sponsor. Selanjutnya, karakteristik kebijakan perizinan di Afrika. Yang pertama, legitimasi dan kepastian hukum. Banyak negara di Afrika menghadapi tantangan dalam memberikan kepastian hukum yang nyata terkait perizinan karena warisan kolonial dan sistem hukum yang masih berkembang. Kedua, fragmentasi hukum. Di Afrika seringkali dipengaruhi oleh keberadaan hukum adat dan hukum nasional yang berjalan paralel. Ketiga, keterbatasan penegakan hukum. Penegakan hukum perizinan di banyak negara Afrika masih lemah akibat keterbatasan sumber daya, korupsi, dan birokrasi yang rumit. Proses dan regulasi perizinan. Proses perizinan di Afrika biasanya diatur oleh undang-undang nasional yang mengatur berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam beberapa kasus, perizinan juga harus memperhatikan hukum adat dan persetujuan komunitas lokal, khususnya terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam. Contoh nyata adalah di Afrika Selatan, di mana sistem hukum campuran memungkinkan adanya perizinan yang harus mematuhi hukum nasional sekaligus menghormati hukum adat. Upaya reformasi dan tantangan. Yang pertama, banyak negara Afrika yang sedang berupaya melakukan reformasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas perizinan. Namun tantangan besar tetap ada, seperti korupsi dalam pemberian izin usaha, lemahnya pengawasan, dan kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Organisasi regional seperti African Union juga berperan dalam mendorong harmonisasi kebijakan hukum dan perizinan antar negara anggota untuk meningkatkan integrasi dan stabilitas hukum di kawasan Afrika. Selanjutnya, perizinan dan kebijakan di Asia. Yang pertama, Malaysia.
Kebijakan dalam hukum perizinan di Malaysia diatur melalui berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur pendirian perizinan perusahaan, izin usaha, serta izin kerja dan imigrasi. Yang pertama itu ada kerangka hukum perizinan usaha di Malaysia. Ini diatur oleh berbagai undang-undang, salah satunya adalah Akta Lesen Perniagaan 1976 yang mengatur pemberian izin usaha dan penguasaan terhadap pelaksanaan izin tersebut. Kedua, kebijakan perizinan tenaga kerja asing dan imigrasi. Perizinan tenaga kerja asing di Malaysia diatur secara ketat melalui Akta Immigration 1959-63 yang menjadi landasan hukum utama pengaturan imigrasi dan izin kerja bagi warga negara asing. Yang kedua, di Singapura, kebijakan dalam konteks hukum perizinan di Singapura didasarkan pada kerangka hukum yang sangat mendukung kemudahan berusaha, transparansi, dan kepastian hukum dengan fokus pada deregulasi dan digitalisasi proses perizinan. Yang pertama, kerangka hukum perizinan Singapura menerapkan kebijakan hukum yang proaktif dan ramah terhadap pengusaha dan investor asing, menjadikan negara ini sebagai salah satu tujuan utama investasi global di Asia. Kedua, prosedur pendirian badan usaha dan perizinan usaha. Pendirian perusahaan di Singapura harus memenuhi persyaratan hukum yang ketat seperti minimal 2 warga negara Singapura atau penduduk tetap berusia 18 tahun ke atas sebagai direktur atau manajer lokal, dan modal dasar yang sesuai. Yang ketiga, di Thailand, kebijakan dalam konteks hukum perizinan di Thailand mengacu pada sistem dan regulasi yang mengatur pemberian izin usaha maupun izin tinggal dan kerja bagi warga negara asing maupun pelaku usaha. Dan yang keempat, Vietnam. Kebijakan hukum perizinan di Vietnam sangat menonjol karena efisiensi, kemudahan, dan terpusatnya proses khususnya investasi asing. Yang kelima, di Mongolia, kebijakan hukum perizinan di Mongolia mengalami perubahan besar dengan diberlakukannya Law on Permits yang efektif sejak 1 Januari 2023. Ada penjelasan detail mengenai kebijakan tersebut. Yang pertama, prinsip umum kebebasan berusaha. Individu dan badan hukum bebas menjalankan kegiatan usaha di Mongolia kecuali jika kegiatan tersebut dilarang oleh hukum atau secara khusus diwajibkan untuk memiliki izin atau lisensi. Kedua, reformasi perizinan. Penyederhanaan dan unifikasi, menggantikan berbagai regulasi lama dan mengintegrasikan seluruh perizinan di bawah satu kerangka hukum terpadu. Selanjutnya, perizinan konsesi hutan di beberapa negara Amerika Latin. Konsesi hutan di Amerika Latin pada umumnya merupakan perjanjian antara pemerintah sebagai pemilik hutan negara dengan pihak ketiga seperti perusahaan komunitas atau LSM untuk mengelola, memanfaatkan, atau melindungi kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik umum konsesi hutan di Amerika Latin. Durasi umumnya jangka menengah hingga panjang, lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang diberikan untuk waktu tidak terbatas. Khusus konservasi. Luas area konsesi industri bisa sangat besar, 50.000 hektar. Sementara konsesi komunitas atau kecil menengah berkisar 3.000 sampai 50.000 hektar. Hak dan kewajiban: pemegang konsesi wajib membayar biaya berdasarkan volume kayu yang diambil, luas area, atau kombinasi keduanya. Proses konsesi hutan di beberapa negara Amerika Latin. Proses dan regulasi perizinan. Pertama, transparansi dan kompetisi. Kedua, pengawasan dan penegakan.
Ketiga, pengelolaan oleh pemerintah daerah. Keempat, partisipasi komunitas. Selain konsesi untuk memproduksi kayu, beberapa negara menerapkan model konsesi konservasi, di mana izin diberikan kepada LSM atau komunitas untuk menjaga dan memulihkan kawasan hutan. Sistem perizinan konsesi hutan di Amerika Latin sangat beragam, mulai dari model produksi hingga konservasi, dengan kecenderungan meningkatnya peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.